Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu yang saya cintai dan saya banggakan, terutama bagi kelas 10 yang barusan saja bergabung di SMK Negeri 1 Jambu. Saya ucapkan selamat buat kalian semuanya. Dari beberapa ratus siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Jambu, kalian orang-orang yang terpilih, maka nikmati dan syukuri apa yang telah kalian raih, sehingga kalian bisa untuk bergabung di SMK Negeri 1 Jambu. Baik, sahabat-sahabat pintar, peserta didik baru khususnya kelas 10, selamat bergabung sekali lagi. Sebelum kita masuk di materi simulasi dan komunikasi digital, tentunya saya ingin berkenalan dulu dengan kalian, biar tidak canggung ketika nanti kita bertatap muka di kelas maupun di lab komputer, tetapi karena memang pembelajaran kita untuk saat ini menggunakan daring online, maka media inilah yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan kalian. Baik, perkenalkan, nama saya Amin Fatkur Rahmat Eskom, yang kebetulan di SMK Negeri 1 Jambu saya mengampu simulasi dan komunikasi digital bersama dengan Ibu Cita Sari Eskom, karena cuma ada 2 guru mapel simulasi dan komunikasi digital. Dan kebetulan saya juga ditugaskan di SMK Negeri 1 Jambu untuk mengampu produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, itu nama saya sudah. Kemudian untuk yang lainnya tidak perlu karena ini secara online nanti terlalu publik. Baik, sahabat-sahabat pintar, kalian bisa menyimak video-video dari saya, nanti seperti apa materinya yang kalian pelajari di kelas 10. Kalian sebetulnya sudah saya sharekan di Google Classroom berkaitan dengan KI dan KD-nya apa yang akan kalian pelajari. Kita lihat dulu saja, kita buka yang sudah saya sharekan sama kalian. Ini adalah KIKD-nya, Ada berapa KIKD ini? Ada 14 yang akan kalian pelajari di kelas 10. Dengan jumlah jam pertemuan adalah 108. Di mana di mata pelajaran simulasi digital dalam satu pertemuan kita adalah 3 jam 45 menit dalam pembelajaran. Untuk KD-nya yang nanti kita pelajari untuk awal adalah 3.1. Ini pengetahuan tentang menerapkan logika dan algoritma komputer. Untuk kompetensi dasar keterampilan adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Ini yang pertama nanti akan kita pelajari. Oke. Sebelum kita masuk ke sana lebih jauh untuk materinya, sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, saya akan mengantarkan dulu tentang bagaimana sih sebetulnya konsep dari simulasi dan komunikasi digital. Saya akan terangkan ini dulu biar nanti Anda sedikit paham, setidaknya paham, mengetahui tentang simulasi digital, yang kemudian nanti kita akan masuk ke KD yang 3.1 tadi. Baik, konsep dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di sini, yang pertama adalah bagaimana upaya mengkomunikasikan gagasan, dari gagasan-gagasan atau konsep melalui presentasi digital, termasuk seperti ini, saya menyampaikan informasi dengan kalian itu, termasuk bagian dari gagasan, kemudian saya presentasikan melalui media seperti ini, termasuk
bagian dari komunikasi digital. Itu ya, jadi seperti itu. Next, untuk yang slide berikutnya, konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital itu seperti apa ya. Kita lihat, pada dasarnya sekolah menengah kejuruan itu bertujuan seperti apa, biar kalian tahu. Membekali siswa dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah. Banyak sekali ya siswa-siswa sekarang atau yang sudah lulus itu tidak memiliki keterampilan. Maka dengan harapan kalian bisa masuk di SMK itu nanti Anda akan dibekali beberapa keterampilan yang nantinya bisa untuk mengatasi dari masalah yang ada di luar sana. Seperti itu. Jadi contoh ya, banyak sekali pengangguran di sana. Karena apa? Karena ketidakmampuan dalam keterampilannya untuk mengikuti eranya sekarang. Maka Anda ya sudah selayaknya bisa untuk berperan aktif di sana, yang memiliki kreativitas yang baik, yang memiliki ide-ide yang baik, ya keterampilan yang bagus, sehingga nanti bisa mengatasi ya masalah-masalah yang ada di luar sana. Anda adalah sebagai solusinya, gitu ya. Paham enggak? Oke ya. Selanjutnya apa di sini? Dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus menundukkan dirinya sebagai bagian dari solusi. Tadi sudah saya sampaikan, Anda itu bukan ya nambah-nambahi dari masalah, tetapi nanti Anda akan menjadi sebuah solusi, karena dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan kalian bisa mengatasi masalah yang ada di sana nanti ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti itu adalah konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, kita lanjutkan. Manusia yang berguna itu yang seperti apa sekarang ya? Mereka yang mampu memanfaatkan pengetahuan, keterampilan yang dimilikinya ya, untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu sendiri atau untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Itulah manusia yang berguna, itu seperti itu. Jadi kalau ada temannya ada yang bermasalah ya, maka kita akan bisa membantu di sana. Kita bahkan bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Kita memberikan sebuah solusinya bagaimana ya. Itu adalah contoh dari bagaimana manusia yang berguna itu adalah seperti itu. Paham ya? Oke, saya lanjutkan kembali di sini ya. Bagaimana kita bisa menemukan masalah di sini? Jadi gini, sebetulnya manusia itu adalah manusia yang manusia sosial ya. Kita selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Tentunya dalam keseharian pun kita juga ada masalah, itu pasti ada. Nah, bagaimana kita mensikapi dan bagaimana kita mencari sebuah solusi di situ. Maka kita butuh namanya pengetahuan di sini. Maka kalau nanti kalian sudah masuk di SMK, tentunya juga butuh namanya pengetahuan dan keterampilan, sehingga nanti kamu dapat memecahkan sebuah masalah itu dengan sebuah solusi yang tepat ya dan efektif. Itu bagaimana? Oke. Jadi di sini ya, menemukan masalah adalah kegiatan awal sebelum menyelesaikan. Jadi kalau di SMK misalnya kalau kalian diambil kejuruan apa, misalnya di TKR ya, katakanlah Anda disuruh ya tentang rangkaian dalam kelistrikan. Di situ ada permasalahan yang mungkin kenapa kok lampu ini tidak nyala. Ya, tentunya kalian cari dulu. Ya, dicari-cari dulu. Mana kiranya kabel mana yang tidak tepat dan sebagainya, itu dalam mencari informasi dulu ya. Jangan langsung memecahkan masalah, karena kalau kita belum mencari dulu ya mana kiranya yang betul-betul tidak tepat, sehingga nanti mendapatkan sebuah solusi sehingga bisa terselesaikan. Itu contohnya. Kemudian kemampuan ini merupakan kerja nalar berdasarkan kondisi dan fakta yang terlihat dan yang mungkin tidak terlihat. Jadi di situ tadi yang butuh sekali pemikiran kita,
gitu. Ya, jadi tidak asal-asalan, butuh pemikiran yang matang sehingga nanti menghasilkan sebuah output solusi yang tepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana mengatasi masalah tadi ya? Di sini dikatakan bahwa tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Bahkan masalah ada di setiap saat. Masalah tidak boleh dihindari, masalah harus dicarikan sebuah solusi. Itu kalian di rumah pun juga seperti itu. Mungkin ada masalah dengan dengan keluarga, bisa saja, atau dengan temannya, atau saat proses pembelajaran secara daring seperti ini juga ada masalah bagi kalian. Nah, bagaimana caranya untuk mencari solusi? Tentunya butuh pemikiran, butuh pengetahuan di sana. Ya, oke, butuh keterampilan juga. Oke, kemudian berikutnya apa? Menunda pencarian solusi atas suatu masalah akan menghadirkan masalah lain yang kadang-kadang menjadi semakin besar dan pelik. Tahu maksudnya di sini, teman-teman sahabat pintar? Bagaimana menurut kalian? Kalau kita menunda, ya, kalau ada masalah tentunya akan semakin besar berikutnya. Maka kalau bisa kita selesaikan sekarang, langsung kita selesaikan. Jangan terus ya dibiarkan. Contohnya apa? Kalau dalam sekolah, kalau misalnya ada tugas dari gurunya, kemudian kalau seandainya waktu itu kalian bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, kenapa harus kalian tunda-tunda? Malah nanti semakin banyak tugas-tugas yang lainnya. Ini contoh. Ya. Oke, berikutnya. Di sini ya saya mengambil dari beberapa artikel tentang masalah ya. Saat ada masalah, selesaikanlah, karena orang yang lari dari masalah akan bertemu masalah berikutnya dimanapun dia berada. Ini contoh, memang seperti itu ya. Kalau kita lari dari masalah, pasti akan datang kembali masalah yang mungkin lebih besar, gitu ya, ada lagi. Jangan lari dari masalah, hadapi setiap persoalan secara langsung dan cari pemecahannya. Maka kehidupan kita menjadi lebih berarti di situ ya. Karena kita punya ya pengetahuan dan keterampilan itu ya, dengan harapan setelah nanti kalian mendapatkan materi dari komunikasi digital ya, secara konsepnya Anda sudah paham. Oh, berarti kita harus berpikir secara logis ya, secara matang di situ, bagaimana untuk memecahkan masalah itu, mencari sebuah solusinya yang tepat ya. Oke, berikutnya. Banyak atau sedikitnya pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi banyak sedikitnya ide yang muncul saat berpikir di sini. Maka kalau kalian contohnya ya, kalau misalnya interaksi dengan temannya itu kurang, ya mungkin cuma punya teman cowok cuma 1-2 saja, saya kira dalam pengetahuan dan keterampilannya, pengalamannya pun juga akan minim sekali. Berbeda dengan temannya banyak, ya, berbagai informasi yang dimiliki setiap orang itu akan berbeda. Itu sebuah menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita. Kalau orang misalnya ya, kita berteman dengan orang-orang yang hebat di sana. Orang satunya misalnya, satu ini pintar ya tentang komputer, satunya pintar tentang kendaraan ringan, satunya lagi tentang tata boga dan sebagainya. Sehingga banyak sekali informasi yang kita peroleh. Maka pengetahuan kita akan semakin bagus. Pengalaman kita juga akan semakin banyak. Ini maka ya, ini sangat mempengaruhi ide kita. Ya, akan muncul nanti yang dimunculkan kita. Seperti itu, berpikirnya kita semakin hebat. Oke, berikutnya, solusi yang baik adalah ide yang kreatif. Yang seperti apa kita lihat. Mengatasi masalah secara permanen. Jadi mencari sebuah solusi yang baik adalah dengan ide-ide yang kreativitas kita, yang kreatif ya. Piye caranya mengatasi masalah secara permanen?
apa istilahnya tidak akan terulang kembali. Kemudian berikutnya, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya, dengan kemampuan kita bagaimana dalam mengatasi sebuah masalah itu. Kalau seandainya ada pihak yang dari luar atau mungkin teman kita memberikan sebuah solusi, menjalankan sebuah solusi kepada kita, kita terima, kita tampung, cari yang paling terbaik bagaimana, ya, karena kita memiliki pikiran sendiri, kita bisa menggunakan logika kita sendiri. Kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya kalau kita betul-betul pintar itu tadi ya, memiliki pengetahuan yang baik, pengalaman yang baik, ya tentunya ini akan semakin bermanfaat bagi orang lain, ya, karena memang mereka akan butuh kita nantinya. Apalagi kalian anak SMK, ya, lulusan setelah dari SMK mau ngapain, ya, kalian harus berpikir di sana, ya, betul-betul berpikir. Kalian akan menjadi sebuah solusi, bukan jadi masalah. Ingat ya, jadi Anda itu adalah sebuah solusi, karena di SMK Anda keterampilan diajarkan, secara pengetahuan juga diajarkan, akan semakin baik nanti outputan kalian nanti. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku di sini, ya, meskipun kalian misalnya punya ide yang kreatif yang bisa untuk memecahkan sebuah solusi masalah itu sehingga mendapatkan sebuah solusi, tapi harapannya tidak bertentangan dengan hukum maupun agama dan sebagainya, ya, intinya bisa diterima dengan baik. Mampu menginspirasi orang lain, contohnya seperti apa? Kalian lihat, pernah dengar Mario Teguh, ya, seseorang motivator yang baik, yang bagus, ya, yang handal, saya kira gitu lah. Bagaimana dia itu menginspirasi orang lain, memberikan motivasi seperti itu. Itu adalah sebuah ide kreatif yang muncul dari Bapak Mario Teguh itu, ya. Jadi memberikan sebuah solusi-solusi yang tepat itu seperti apa? Oke. Kemudian kemampuan kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Jadi setiap ide yang sudah dinalar menjadi solusi akan menjadi gagasan seseorang untuk dilakukan, bahkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi kalau sudah disimpulkan betul, ya, seperti ini solusinya, baru bisa disampaikan. Jangan terus misalnya ini masih ngambang istilahnya, ya, solusi yang belum tepat tapi sudah kamu sampaikan, jangan, ya. Tapi kalau bisa betul-betul itu solusi yang sudah matang, yang sudah bisa untuk diberikan kepada orang lain, itu harapannya seperti itu, ya. Oke. Kemudian mengkomunikasikan gagasan itu, ya. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Yang pertama apa? Gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital sebagai ajang belajar mengidentifikasi masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikan apapun gagasannya itu. Jadi kamu di sini di mapel ini, ya, kamu secara konsepnya akan diajarkan bagaimana atau caranya ini, bagaimana caranya seperti ini, ya, sehingga nanti kalian akan berani tampil di depan, ya, depan kelas. Kamu berani untuk berkomunikasi, bagaimana kamu untuk mencoba ide-ide kreatif kamu, ya, ya, banyak sekali, ya, yang nanti akan dipelajari di sini. Kemudian hal yang harus dibiasakan sejak awal dalam mata pelajaran ini adalah mengemukakan gagasan yang benar dengan cara yang baik, ya. Jarang sekali, terkadang gini, siswa-siswa itu takut untuk menyampaikan idenya atau gagasannya ketika di dalam ruang kelas, misalnya angkat tangan misalnya, Pak, saya punya ide seperti ini. Itu jarang yang berani untuk tampil, ya, bahkan tunjuk tangan seperti ini, Pak, saya bisa, Pak, dan sebagainya. Itu 1-2 yang berani, tapi yang lainnya mungkin agak takut,
atau minder itu ada. Maka nanti ya dengan adanya mapel simulasi digital nanti kita bersama-sama untuk belajar, berani tampil di depan, berani untuk mengumumkan gagasan, pendapatnya seperti apa ya. Ide kreatifnya ada, tetapi akan menjadi sia-sia jika gagasannya salah ya. Jadi yang tepat itu bagaimana ya, jangan asal-asalan begini, jadi sia-sia ya. Kemudian ide kreatifnya ada benar, tetapi cara mengkomunikasikannya tidak baik. Ada yang seperti itu benar, tapi penyampaiannya yang kurang tepat. Maka kita akan pelajari di sini. Maka konsep dasarnya mata pelajaran ini adalah bagaimana kita akan ya menggunakan ide gagasan kalian, mengkomunikasikan dan seterusnya. Ya, kemudian kemampuan dan berkomunikasi dan perangkatnya. Seperti apa? Pada dasarnya kemampuan berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap orang. Hakikat komunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. Komunikasi yang baik adalah bila informasi yang disampaikan diterima sama ya seseorang itu dengan baik dan maknanya pun juga akan sama. Jadi diterima dengan baik. Ya, apapun yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa diterima, itu sudah bagus. Ya. Oke. Kemudian terdapat berbagai cara berkomunikasi untuk mencapai komunikasi yang baik. Itu seperti apa? Di sini ya, terdapat sekelompok orang yang mudah menyampaikan atau menerima informasi melalui percakapan secara verbal seperti ini. Ada orang yang mungkin lebih paham, lebih gampang untuk mencerna itu menggunakan percakapan seperti ini ya, langsung masuk diterima. Ada juga yang seperti secara tertulis ya, jadi melalui pesan, misalnya saya menggunakan WA. Ada yang lebih paham dengan tulisan seperti itu. Jadi macam-macam di sini ya. Ada juga yang melalui gambar, ada juga yang melalui video. Jadi proses dalam berbagi cara ya, terdapat berbagai cara untuk berkomunikasi, mencapai komunikasi yang baik itu ya dengan berbagai macam itu tadi ya. Ada yang melalui verbal, ada yang melalui tulis, ada yang melalui gambar, ada juga yang melalui video. Oke, saya lanjutkan. Oke. Next ya. Oke, langsung saya next saja, rangkuman saja. Oke. Karena ini sebagai pengantar untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, mungkin akan saya cepatkan saja. Rangkumannya seperti ini. Untuk mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi ya mengatasi masalah atau memecahkan masalah, seseorang memerlukan informasi atau pengetahuan. Jadi butuh sekali, namanya pengetahuan itu sangat butuh sekali. Kalau kita kurang dalam pengetahuan ya kita nanti tidak bisa untuk memecahkan sebuah masalah. Solusinya akan mungkin tidak secara permanen ya, tidak tuntas. Tadi contohnya kalau ada permasalahan silakan ini pasang ya, listrikannya seperti ini kabelnya harus seperti ini sebagainya. Tapi kalian ya secara pengetahuannya tidak tahu sama sekali, maka solusinya ya tidak tepat ya untuk memecahkan masalah seperti itu, malah jadi konsleting, kebakaran dan sebagainya. Itu misalnya tadi contoh dari listrikan, ini contoh. Kemudian ketika seseorang sudah dapat mengatasi masalah ya, seseorang akan menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai. Maka tadi dianggap bahwa itu orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang ahli di sana. Maka kalau nanti kamu akan berkecimpung di SMK, di kompetensi yang sudah kalian pilih, geluti dengan baik ya, dengan betul-betul ya yang serius, sehingga nanti kamu betul-betul paham, secara pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, sehingga ya ada masalah apapun kamu bisa untuk mencari sebuah solusi yang baik seperti itu. Nah ya, itu tadi. Kemudian dikatakan bahwa seperti ini, orang yang cerdas itu karena orang tersebut menemukan ide yang kreatif ya, yang digunakan untuk mengatasi masalah. Wong pandai itu apa?
mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang ia miliki untuk mencari sebuah solusi. Nah, kesimpulannya apa di situ? Ya, bahwa di sini dikatakan seseorang menjadi bodoh manakala memiliki informasi, pengetahuan, ya, tetapi tidak mampu memanfaatkan untuk menemukan sebuah solusi ini. Iman-iman banget kalau kita ya sudah betul-betul bisa untuk mengatasi masalah, ya, berarti kita harus segera untuk mencari sebuah solusi. Tugasnya seperti apa sekarang? Ya, sebagai pengantar konsepnya mata pelajaran simulasi digital, ya, sebagai tugas individu adalah seperti ini. Yang pertama, ya, kalian yang ada di rumah, silakan identifikasilah masalah-masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran model pembelajaran melalui daring seperti ini. Ya, identifikasilah masalah-masalah yang dihadapi model pembelajaran melalui daring. Kira-kira apa masalahnya? Ya, kamu pasti sudah memiliki angan-angan pikiran di situ. Gagasanmu sudah ada. Ya. Kemudian jika Anda sudah mengidentifikasi, ya, misalnya contoh mengidentifikasi itu seperti apa? Misalnya kalau organ tubuh manusia itu ada apa saja, kamu identifikasi, oh ada jantung, ada lagi paru-paru, ada tangan dan sebagainya, ya, itu kamu identifikasi. Nah sekarang, ya, dari identifikasi itu baru kamu deskripsikan, oh paru-paru itu seperti ini, bentuknya seperti ini, fungsinya untuk ini dan sebagainya. Itu namanya mengidentifikasi sekaligus untuk deskripsinya. Ya. Kemudian apa? Bagaimana cara memecahkan masalah, ya, dan solusi apa yang tepat Anda gunakan sehingga masalah itu dapat Anda selesaikan dengan tepat dan efektif. Jadi kalau model pembelajaran daring seperti ini, kira-kira masalahnya apa buat kalian? Kemudian bagaimana setelah kalian untuk mengidentifikasi, oh ini karena tidak punya HP misalnya, nggak ada HP, kemudian apalagi tidak ada kota atau mungkin apalagi, itu identifikasi. Baru kamu terangkan, deskripsikan secara rinci. Nah, kemudian bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut? Ya, cari solusinya seperti apa. Nah, yang terakhir, caranya tadi sudah saya sampaikan bahwa gagasan idenya kita itu, ya, pengetahuan kita, pengalaman kita, itu kita bisa untuk komunikasikan melalui apa? Karena kita model pembelajaran daring seperti ini, maka presentasikanlah dengan cara merekam melalui HP. Kalau sudah direkam, kemudian hasilnya video itu silahkan kalian, ya, sharekan di Google Classroom. Nanti akan saya lihat, ya, dari rekaman video kamu, ya, kamu akan menyampaikan, ya, kemudian kamu akan memberikan sebuah solusi yang tepat seperti apa, sehingga saya tahu, oh, sejauh mana toh pola pikir kalian dalam menghadapi sebuah masalah, mencari sebuah solusi itu bagaimana. Itu adalah proses dalam berpikir kalian. Begitu ya. Jadi untuk hari ini, ya, tentang apa tadi, ya, tentang konsep, ya, dari pemahaman, ya, mata pelajaran komunikasi digital. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, ya. Nanti bisa kalian lihat PowerPoint-nya, PPT-nya, saya akan sharekan ke kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.